Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu dafar Elohim, yaitu anugerah Abraham. Saya akan lanjutkan pembahasan kitab Iyob itu nanti di hari Rabu, karena saya nggak nyandak waktunya, saudara. Jadi saya pakai materi yang gampang, ya, tentang anugerah Abraham. Kita ini disebut sebagai keturunan Abraham. Cuma kita ini bisa mendapatkan anugerah seperti keturunan Abraham secara fisik. Mari kita akan baca terlebih dahulu kitab Bereshit atau Kejadian 25 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita baca rame-rame dengan suara keras. 1, 2, 3. Nah, saudara, di sini Abraham itu memiliki dua anak. Anak perjanjian tentu saja Ishak. Tetapi anak dari gundiknya yaitu Ismail. Memang agak sedikit repot, saudara, kalau orang punya gundik itu repot. Karena apa? Dia harus membiayai dua-duanya. Ya, tapi di dalam Bapak Yahweh dan percaya kepada Yesua nggak boleh, ya, punya gundik, harus tetap satu. Nah, di sini ada beberapa perbedaan, saudara. Ketika dia memberikan kepada Ishak, dikatakan dan Abraham memberikan segala. Perhatikan kata segala. Sementara kepada anak gundiknya, ya, tetapi kepada anak-anak para gundik yang dimiliki Abraham, Abraham telah memberikan beberapa pemberian. Ada perbedaan di sini, saudara? Ada. Kalau yang Ishak itu semuanya warisan itu diserahkan. Kalau saya berbicara tentang warisan, tentu saja tidak harus masalah materi, tetapi hikmat, kepandaian, kemampuan yang Abraham miliki diberikan seluruhnya. Apa yang membuat Ishak demikian berhasil dalam kehidupannya? Karena dia sudah mendapatkan semua. Jadi betul-betul ilmunya itu 100%, saudara. Kalau seorang guru silat saja, kadangkala kalau dia memberikan ilmu masih disisani satu. Siapa tahu muridnya memberontak, sehingga kekuatan atau ilmu mumpuni yang dia punya, dia bisa mengalahkan muridnya. Tetapi tidak demikian dengan Abraham, saudara. Dia betul-betul total memberikan sepenuhnya kepada Ishak. Tetapi untuk anak-anak dari gundiknya itu disebut matanot atau pemberian, hanya sekedar ala-ala kadarnya saja, saudara. Nah, kita akan selidiki bagaimana kehidupan dari Ishak ini sampai dia berhasil. Kita akan pelajari di sini, saudara. Ada perbedaan antara pemberian yang diberikan kepada Ishak dan anak para gundiknya. Bahkan bukan cuma materi,
Tetapi untuk Ishak diberi warisan kemampuan yang dimilikinya. Abraham tentu saja sudah sangat piawai sekali menghadapi musuh-musuhnya, menghadapi tantangan yang dia alami, sehingga kemampuan yang Abraham miliki itu betul-betul diserahkan sepenuhnya kepada Ishak. Nah, yang pertama yang membuat Abraham berhasil dan membuat Ishak berhasil adalah kesetiaannya kepada Bapa Yahweh. Saya tidak akan membaca semua ayat-ayat karena ayat-ayat ini nanti banyak saudara. Jadi saya tulis saja, saudara baca di rumah ya. Sekalipun banyak hambatan, banyak godaan dan tantangan, tetapi hatinya selalu melekat, tak tergoyahkan. Komunikasi batin itu tak terputuskan, saudara. Lalu bagaimana dengan kita? Saya mengizinkan Bapak Ibu Saudara, kalau ibadah boleh menulis pakai handphone. Tetapi yang saya inginkan adalah ketika ibadah jangan masuk ke medsos atau main game, sehingga kalau nanti saudara menemukan teman di luar di debat, saudara kalah. Saudara tidak bisa memberikan argumentasi yang sesuai dengan firman Tuhan. Sampai di sini paham saudara? Jadi jangan sampai kita ibadah main game ya, atau masuk medsos. Nanti kalau didebat sama teman di luar, kita nggak bisa apa-apa. Ya pantas saja lalu bisa murtad saudara, bisa mengundurkan diri dari Tuhan. Tetapi kalau sudah mundur, kok bisa lebih pinter ya? Tapi pinternya keblinger saudara. Pinternya itu tidak sesuai dengan kitab suci saudara. Saya menemukan orang-orang yang seperti ini banyak sekali. Yaitu apa? Mereka murtad, mereka meninggalkan Tuhan, mereka berani mendebat begini-begini, tapi salah semua. Karena pada waktu diberikan pengajaran, dia tidak memperhatikan, cuma main game atau medsos. Ya kalau anak-anak nggak masalah, karena memang mereka belum mengerti. Kecuali kalau sekolah minggu, ya pasti mereka harus konsen. Kita belajar untuk konsentrasi, ya. Coba saudara perhatikan di orang-orang yang jadi mokalap itu saudara. Mereka babar belas tidak ngerti firman Tuhan. Lucu-lucu saudara, unyu-unyu. Kalau saya bilang, karena penerangannya itu ngawur semua. Ada lagi yang mengatakan, oh Yesua itu kawin katanya. Kawin sama siapa? Oh itu sama Maria Magdalena. Gobloknya luar biasa. Semakin bodoh saudara. Ya. Kalau Yesua itu kawin, pasti ada silsilahnya. Tapi dunia ini tidak menyebut kalau Yesua itu punya silsilah. Makanya saya ingin agar kita itu bisa menang menghadapi tantangan hidup seperti halnya Abraham. Nah sekarang saudara, mengapa tantangan hidup seolah-olah tidak menjauh? Nah ini ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan kepada saudara agar supaya saudara bisa memahami. Saya pelajari bagaimana Abraham. Ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Saya tidak perlu tulis ayatnya. Yang pertama, menjalani hidup berdasarkan standar orang lain, bukan diri sendiri. Itu tantangan tidak menjauh. Karena
hidupnya orang itu berdasarkan pendapat orang lain. Saya ingin kita memiliki jati diri sendiri. Artinya, kalau kamu punya pendapat saya harus kamu, sedangkan talenta saya dan bakat saya itu berbeda, ya jelas tidak mungkin. Jadi kita harus betul-betul menjadi orang yang memiliki jati diri. Bukan, oh itu orang itu seperti itu. Ya kalau talenta kita sama, sedangkan karunia kita kadang berbeda. Sampai di sini saudara paham? Ya. Jadi jangan pernah hidup berdasarkan standar orang. Harus begini, harus begini. Ya kalau itu sama. Sedangkan tiap manusia kan punya talenta sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, yang saya perhatikan dari Abraham, saudara. Menjalani hidup dengan tidak membandingkan orang lain, ya, atau menjalani hidup, kata tidaknya kita coret ya, menjalani hidup dengan membandingkan orang. Semua manusia punya talenta sendiri-sendiri. Semua manusia punya berkat sendiri-sendiri. Tidak perlu kita iri hati, saudara. Sekali di dalam hatimu timbul iri hati, maka yang ada adalah hal negatif yang menuju ke sistemiknya Bapa Yahweh, yaitu hal negatif. Kita harus sadari bahwa kehidupan manusia itu sendiri-sendiri. Memang di satu sisi orang itu unggul. Misalnya seperti saya lah. Apa saya tidak pingin bisa pinter main keyboard? Pasti saya pingin, saudara. Apalagi kalau main keyboard itu kan saya lihat luar biasa sekali. Tapi saya belajar dari dulu nggak bisa-bisa. Tetapi orang yang pinter main keyboard belum tentu bisa membetulkan keyboard. Nah, saya bisa. Berarti talentanya, karunianya itu sendiri-sendiri. Orang bisa main apa itu bongo, ya. Saya juga pingin, tetapi nggak bisa. Ya asal bunyi saja, asal digeplak bunyi ya bunyi, saudara. Tapi mungkin kalau disuruh memperbaiki, ya tidak bisa. Jadi semua orang itu punya karunia sendiri-sendiri. Nggak perlu iri, nggak perlu cemburu dengan orang lain. Karena kebanyakan masalah itu muncul ketika orang punya rasa cemburu. Itu pasti, saudara. Misalnya buka toko misalnya toko plastik atau toko bahan-bahan dari plastik. Kan melihat tokonya rame, wah kita harus perlu buka toko juga di sampingnya yang sama. Padahal belum tentu, rezeki itu kan sendiri-sendiri dari Bapa Yahweh. Saudara harus perhatikan, gaji dan rezeki itu beda, saudara. Kalau kita bisa menang seperti ini, kita akan sama seperti Abraham. Abraham melihat banyak orang-orang sukses, tetapi dia punya kemandirian. Tidak harus mencontoh orang lain. Kesuksesan A belum tentu B itu sukses. Tetapi kalau kita punya kemampuan, makanya saya katakan kita belajar meningkat di bidang masing-masing. Seperti misalnya orang dagang. Kita pasti berpikir bagaimana dagangan saya bisa meningkat. Mungkin dipasarkan melalui online, mungkin bisa ditawar-tawarkan ke orang, kan seperti itu, saudara. Jadikan kita menjadi expertnya talenta kita.
Kalau seperti saya sebagai seorang pengkhotbah, saya akan terus meningkatkan bagaimana saya bisa menyampaikan khotbah tapi bisa dimengerti oleh jemaat. Saya bersyukur sejak saya mengambil sikap di tempat ini tidak boleh ada lagu lama. Lagu lama itu tidak usah dipakai. Kita bikin atau nyanyi lagu baru. Faktanya sekarang banyak sekali yang bisa mengarang lagu-lagu baru, saudara. Coba saudara buka situsnya KPI, saudara. Itu sudah banyak sekali kontribusi-kontribusi dari luar. Ini tinggal kita nyanyikan. Kita tidak bisa mundur lagi, saudara. Saya mengatakan, ya, saya tidak bisa mundur lagi. Kita terus maju. Karena saya ingin supaya jemaat itu betul-betul memperoleh keselamatan. Waktu kita sudah tidak lama, saudara. Saya akhir-akhir ini mendapatkan beberapa masukan dari Simata 1. Ya, katakan tahun 2030 semua harus sudah bisa dikontrol, dideteksi. Seluruh manusia berarti akan ada vaksin berikutnya. Tapi saya katakan dengan tegas, jangan mau apapun resikonya. Amin. Berani nggak saudara? Atau piye yo, ora wani piye yo? Ingat, kalau tidak divaksin bisa saja aset milik saudara hilang. Saudara punya rumah bisa hilang. Saudara punya tabungan bisa hilang. Saudara yang biasanya dibantu setiap bulan oleh pemerintah, ya, juga nanti ditarik. Saudara berani gak kira-kira? Ayo, bingung kan? Kita harus menyatakan berani, apapun resikonya. Paling-paling mati. Betul nggak saudara? Lah kalau mati kita ketemu Bapak Yahweh. Waktunya sudah tidak lama loh saudara. Seperti kemarin, COVID kemarin, oleh Mata 1 dianggap sedikit gagal. Karena tujuan mereka depopulasi itu paling tidak 1/4 penduduk bumi. Tapi ternyata sudah ketahuan banyak orang yang ngomong-ngomong di luaran sana. Sehingga mereka akhirnya apa? Ada yang mau, ada yang tidak. Pernahkah saudara berpikir secara logika? Kalau kita ke puskesmas, kita bayar obat, kita bayar suntik, katakanlah 50.000. Saudara bayar atau tidak? Kalau ke puskesmas saudara nggak bayar? Tidak bayar. Nah, ya kalau yang BPJS iya, kalau yang nggak punya BPJS bayar. Lawang 50.000 saja bayar. Lah ini vaksin itu ratusan ribu saudara. Kok malah dikasih helm, dikasih minyak, dikasih beras. Pernah gak kita pikir ada apa itu? Ada apa kira-kira? Itu supaya orang bisa dideteksi. Ya. Saya sampaikan ini sekali lagi. Ya harapan saya apa yang saya sampaikan ini nggak di-take down saudara. Tapi saya ingin jemaat itu semakin ngerti, semakin pinter. Jangan sampai kita itu mau digobloki saudara. Mentang-mentang yang ngomong itu institusi, kita main percaya saja. Kita kan punya logika. Firman Tuhan mengatakan jangan kita menerima tanda bilangan binatang itu.
Kalau kita menerima tanda bilangan itu, firman Tuhan katakan akan dimurkai Tuhan. Lah kita kan nggak mau dimurkai Tuhan, saudara. Hati-hati, ini waktunya sudah sampai. Ya, hampir mencapai titik dari visi mereka. Yang penting kita banyak berdoa, kita banyak mengandalkan Tuhan, banyak baca kitab suci, supaya pada saat rapture kita bisa terangkat. Saya yakin sebelum peristiwa itu terjadi pasti sudah rapture dulu. Itu keinginan saya, saudara. Ya, karena seperti apa yang kitab suci tulis, sampai hari ini ada orang yang betul-betul mengunggulkan vaksin, mengatakan oh itu menyehatkan, betul menyehatkan. Saya katakan ini dengan berani, saya tahu resikonya, saudara. Kenapa Anda takut? Ayo, apa yang ditakutkan? Kita sudah percaya Bapa Yahweh, nggak perlu kita takut. Saya hanya mau warning ini karena saya ingin jemaat Aleph Tau itu bisa menyongsong Tuhan di awan-awan permai semua. Ya, lanjut. Banyak menghabiskan waktu di medsos dan internet bukan untuk belajar. Ini sangat disayangkan, saudara. Coba saudara perhatikan mukalap itu, betul-betul enggak kalap, saudara. Karena apa? Disuruh menerangkan kitab suci, enggak bisa. Bahkan yang lucu lagi, yang mengaku pendeta, kok bisa-bisanya aku kok meragukan tentang Yesua itu siapa. Lu ini pendeta apa, saudara? Pendeta kok kayak begitu, saudara. Malah saya katakan pinter-pinter jemaat Aleph Tau. Amin. Mereka tahu semua. Jadi sekalipun diiming-imingi oleh pengajaran di luar, saudara katakan, saya sudah semakin maju. Saya tidak akan mundur lagi. Apalagi menolak Torah. Sekarang saya mau tanya, kalau menolak Torah itu, lalu pengajarannya dari mana? Torah itu adalah hormatilah ayah dan ibumu. Lah kalau ditolak, berarti kan kita nggak perlu menghormati ayah ibu. Jangan engkau mencuri. Ditolak, berarti kita boleh mencuri. Nggak bisa begitu, saudara. Kita sebagai umat-umat Bapa Yahweh harus menyadari bahwa waktu kita tidak lama. Terus yang keempat, menjaga hubungan agar tetap ideal, menjauh dari hubungan toksik. Hubungan toksik itu hubungan yang beracun, saudara. Hubungan yang tidak membawa kepada kebenaran. Paling tidak kita belajar untuk memandang teman-teman kita itu dengan pandangan yang positif. Saya ingin jemaat di Aleph Tau ini dan pengikut streaming, saya ingin mereka memiliki semua, yaitu hati yang familiar, hati yang penuh kekeluargaan. Maksud saudara, yang kekeluargaan itu begini, misalnya ada orang baru, kita harus sambut mereka, ajak bicara mereka, ya. Kalau mereka belum mengerti, bimbinglah mereka. Itu caranya kita mencari jiwa, saudara. Jangan sampai ada jemaat baru dicuekin. Saya kemarin melihat satu postingan dari seseorang. Dia itu orang yang mau masuk kekristenan ceritanya. Tapi pada waktu masuk ke dalam gereja, enggak diajak ngomong.
nggak diajak, semua itu cuek semua, saudara. Sehingga dia pikir, loh gereja kok begini ya? Percuma kalau gitu, berarti di luar juga bisa seperti ini. Ada kesalahan sedikit dibentak-bentak, dimarahi, diamuk, sehingga akhirnya orang ini pergi ke bar, saudara. Apa yang terjadi di dalam bar? Pada waktu dia sedang minum, ada orang yang nyenggol gelasnya, itu tumpah. Wah, orang itu tidak habis-habisnya minta maaf. Orang ini akhirnya ngomong, loh, orang-orang di bar kok jauh lebih sopan ya daripada di gereja. Di gereja salah sedikit diamuk, ngomongnya itu watos, ngomongnya itu marah-marah. Tapi di bar kok dengan lembut mengatakan, maaf, malah saya dibayari minumnya. Coba, saudara. Ini seolah-olah kebenaran itu terbalik. Tapi saya ingin jemaat di Aleph Tau itu jemaat yang berjiwa sahabat. Jikalau ada orang baru, misalnya seorang pelacur, saudara bisa terima? Harus diterima. Bila perlu diajak untuk berdiskusi. Jangan saudara bilang, aku nggak mau, nanti ketularan. Bukan begitu, saudara. Kita lihat yang berikutnya. Dua, yaitu memandang kehidupan, bukan melalui fisik. Bahwa Yahweh berbicara kepada berbicara kepada Abraham setelah Lot itu pergi. Coba kita baca ayatnya, ini bagus sekali, saudara. Di dalam Beresit pasal 13 ayat 14. Dan Yahweh berfirman kepada Abram setelah Lot berpisah darinya. Coba arahkan pandanganmu dan lihatlah ke tempat engkau berada, ke utara dan ke selatan, dan ke timur, serta ke barat. Coba perhatikan kalimat sebelumnya, saudara. Dan Yahweh berfirman kepada Abram setelah Lot berpisah. Kenapa waktu Lot masih ada, Bapak Yahweh diam? Bapak Yahweh tidak mau ngomong. Apa sebabnya, saudara? Karena Bapak Yahweh tidak ingin si Lot yang sebetulnya kalau saya perhatikan bagaimana dia hidup itu rodok serakah, saudara. Makanya Abraham memberikan kesempatan kepada Lot. Coba kamu lihat, kalau kamu ke selatan, aku ke utara. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Silahkan kamu lihat. Dan yang dilihat oleh Lot itu adalah lembah Yordan. Dikatakan dalam kitab suci, lembah Yordan itu seperti taman Yahweh. Wah, Lot kok dapat yang enak? Enggak masalah. Bagi Abraham, dimanapun tempatnya, selama ada bersama dengan Bapa Yahweh, pasti aman. Demikian juga saudara. Kalau saat ini saudara berada di tempat yang tidak enak, atau posisi saudara sedang tidak nyaman, percayalah, seberat-beratnya kehidupan kita, kalau kita bersama Bapa Yahweh, pasti Dia akan tolong kita. Ya, itu penting, saudara. Penentu kesuksesan bukan cara-cara kedagingan, tapi firman Tuhan. Coba saudara lihat dua gambar ini. Kira-kira secara manusia, saudara, di antara dua gambar ini, yang kanan dan yang kiri, saudara pilih yang mana? Jujur, pilih mana? Pilih kanan. Nggak ada yang mau pilih kiri, saudara. Untuk apa pilih kiri? Ya,
Saya menyadari seperti pada waktu saya pertama masuk Magelang. Ya kalau jemaat sudah segini, gerejanya sudah segini besar, siapa orangnya yang tidak mau? Betul saudara? Tapi waktu saya masuk Magelang, jemaatnya cuma 8. Sama sel saja, sel kan kadang 12, kadang bisa 15. Itu cuma 8. Dan itu pun tua-tua saudara. Tapi saya bersyukur sampai hari ini ada yang masih tersisa dari 8 orang itu. Ya. Saya mendapatkan tempat sepertinya di kiri saudara. Tapi saya ingat ucapan dari seorang pengkhotbah terkenal dari Amerika yaitu Billy Graham. Dia katakan, kalau aku ditaruh di hutan, hutan itu akan aku rombak menjadi kota karena aku tidak sendiri tetapi bersama dengan Roh Kudus. Itu saya pegang sampai hari ini. Jadi percayalah, kalau kita mengikuti alur firman Tuhan, mengikuti garisnya firman Tuhan, kita tidak akan salah. Walaupun cuman sedikit. Kita harus ingat pada zaman Noah, semua orang menolak pengajaran Noah, bahkan dianggap Noah itu gila. Tetapi yang mau terima hanya keluarganya sendiri. Apakah Bapak Yahweh bilang, wes ora sido, nggak jadi dah, karena pengikutnya masih belum ada? Bapak Yahweh tidak seperti itu. Kalau Bapak Yahweh sudah punya kemauan, dia harus laksanakan. Yang tidak mau, terserah, dia terlibat saudara. Buktinya pada zaman Noah, yang selamat berapa orang? 8 orang. Dan kalau kita lihat angka gematria dari 8, ya itu adalah huruf Het atau kehidupan yang kekal. Ya. Jadi saya katakan sekali lagi, sekalipun posisi saudara itu masih seperti gambar di sebelah kiri, jangan takut. Kita bersama dengan Bapak Yahweh akan bisa lebih baik dari gambar di sebelah kanan. Amin. Harus diimani saudara. Tuhan itu selalu menopang saat datang bahaya. Seperti di dalam kitab Yesaya. Coba kita baca saudara. Kitab Yesaya 46 ayat yang keempat. Bahkan sampai masa tuamu, aku adalah dia, dan sampai kepala beruban, aku akan menggendong. Aku telah melakukannya, dan aku akan menanggung, dan aku akan menggendong dan akan menyelamatkan. Dia tidak cuma menggendong tetapi menyelamatkan. Ada satu ilustrasi cerita yang menarik saudara. Ada 2 orang yang sedang berjalan bersama Yesua. 1 orang bersama Yesua jadi 2 orang. Dia jalan bersama-sama. Waktu dia menoleh ke belakang, dia lihat telapak kakinya ada 2. Ya, ada 2 orang maksudnya. Tetapi pada saat melewati jalan yang mengerikan, saudara, saat itu telapak kakinya tinggal sepasang. Lah orang ini bilang, Tuhan, kamu di mana? Kok saat kondisi bahaya kok aku lihat telapak kaki cuma 2 atau sepasang. Lalu yang 2 di mana? Engkau di mana Tuhan? Dan Tuhan menjawab, saat telapak kaki itu cuma 2, coba kamu lihat
itu bukan telapak kakimu, tapi itu adalah telapak kakiku. Lah orang ini bertanya, lah telapak kaki saya di mana? Aku menggendong kamu, aku menopang kamu, sehingga sekalipun dalam posisi bahaya, dia tetap ada dalam gendongan Tuhan. Amin, saudara. Percayalah, di tahun 2026 ini Bapak Yahweh akan memberkati saudara dengan berkat yang berkelimpahan. Kenapa kita takut dan cemas dan gelisah? Apakah dengan kegelisahan itu mengubah jalan hidup? Jangan kita gelisah, jangan kita takut. Karena kegelisahan dan ketakutan tidak akan membuat jalan hidup kita itu berubah, saudara. Sekarang kita berpikir, oh, saya sebagai manusia, apalagi kalau saudara pergi ke Korea. Saya pernah membaca satu artikel, ada sepasang suami istri. Istrinya itu dituntut di pengadilan. Kenapa? Karena anak-anaknya itu wajahnya jelek-jelek, saudara. Lalu si orang suami itu dia berkata, kenapa anakku jelek-jelek, sedangkan istriku itu cantiknya luar biasa. Tapi selidik punya selidik, ternyata dia oplas, alias operasi plastik. Jadi lucu, saudara. Istrinya cantik, tapi anaknya jelek-jelek, saudara. Ada yang matanya kayak begini, wah kacau. Sehingga suami ini menuntut istri, kamu bohong berarti, kecantikanmu itu bohong. Karena semua orang, ya memang wajar saudara, pingin cantik, pingin ganteng, betul nggak saudara? Tetapi nggak usah terlalu dipaksakan, ya. Kalau memang kita terlahir seperti ini ya sudah, biarkan saja, nggak perlu dioplas, ya. Saya tunjukkan perbandingan perempuan cantik dan berotak. Ini yang paling penting, saudara. Perempuan cantik itu dikagumi banyak pria. Betul nggak para pria? Lihat perempuan cantik senang atau tidak? Oh, nggak senang? Wah, mosok. Senang atau tidak? Oh, senang. Jujur-jujuran, baik. Ya, saudara melihat perempuan cantik pasti jujur-jujuran, nggak usah bohong. Tapi perempuan yang berotak akan disegani oleh banyak orang. Amin. Ya, perempuan yang berotak itu lebih banyak disegani orang. Sekalipun dia tidak terlalu cantik sekali, tapi berotak itu lebih menyenangkan, saudara. 2, perempuan cantik bikin orang berhenti menatap, tapi perempuan berotak bikin orang berhenti meremehkan. Ayo pilih mana, berotak atau cantik? Berotak dan cantik, ya. Jangan pilih salah satu, saudara. Udah cantik, berotak sisan. Wah, pada luar biasa, ya. Ada di sini? Ada semua, amin. Apa saudara gak percaya kalau saudara itu cantik dan berotak? Percaya lah, buktinya terima Bapak Yahweh kok, ya. Yang orang lain tidak ngerti, saudara bisa mengerti. Itu kan bukti saudara berotak. Saudara ngerti pengajaran dari Israel. Amin. Ya. Jadi orang perempuan yang berotak itu bikin orang berhenti meremehkan, enggak dianggap, kamu itu siapa? Ya. Yang ketiga,
Cantik atau ganteng bisa dibeli, tetapi berotak hanya bisa dibentuk dengan belajar dan pengalaman hidup. Menurut saudara yang perempuan ya, saya tanyanya, ini gambar ini cowok-cowok ganteng atau tidak? Kalau ngomong gak ya munafik dah. Cowok-cowok ini ganteng saudara, itu baik, gak salah. Tapi akan lebih baik kalau dia memiliki pengalaman, dibentuk oleh pengalaman. Sehingga dia ganteng tetapi juga dia punya pengalaman. Ya. Kemudian saya senang melihat ungkapan ini saudara. Perempuan cantik menarik perhatian orang, tapi perempuan berotak bisa memimpin perhatian banyak orang. Nah, sekarang saudara harus belajar untuk supaya bisa memiliki otak sehingga bisa memimpin banyak orang. Minimal bisa memimpin keluarga sendiri. Keluarga sendiri dipimpin agar berada di jalur yang benar. Yang kelima, perempuan cantik diidolakan hanya saat muda, tapi perempuan berotak akan dihormati seumur hidup. Saya kemarin lihat tayangan YouTube saudara, yaitu bintang-bintang film termasuk pembawa berita yang di zamannya TVRI itu saudara. Wah itu cantik-cantik, tapi sekarang aduh amit-amit saudara, ya sudah tua, ompong, beot, kasihan sekali saudara. Ya. Kecantikan itu hanya sekilas. Yang tadinya kuat, lari nggak kuat saudara. Yang tadinya ya istilahnya menjadi idola, sekarang tidak diidolakan lagi. Contoh gampang lah, saya itu dulu main badminton itu lumayan saudara. Ya paling tidak jadi juara kecamatan lah ya. Tapi sekarang kemarin saya main badminton sama Malkiel, aduh kedodoran saudara, baru tamplean tangannya sudah sakit. Kenapa bisa seperti itu? Karena usia atau hukum kebinasaan itu tidak bisa dibohongi. Semakin bertambah umur, suka tidak suka, mau tidak mau, hukum kebinasaan berlaku pada diri orang itu. Saya melihat bintang-bintang film yang hebat-hebat dulu zaman saya masih muda. Ya, ada Fusen, ada Jet Li, ada bintang film yang badannya gede itu. Sekarang mereka duduk di kursi roda. Sudah tua, rambutnya putih semua, duduk di kursi roda. Jadi yang namanya kecantikan itu bisa diidolakan hanya sekilas pada saat dia terkenal. Tapi perempuan berotak dihormati seumur hidup, sekalipun dia sudah tua tapi orang masih segan sama dia. Maksud saudara? Ya. Sekarang yang ketiga, Abraham ini punya kebiasaan. Kebiasaannya yaitu mendirikan mezbah, bahkan sampai 4 kali. Yang pertama yaitu dekat Sikem, di dalam Beresit 12 ayat 1 sampai 7. Saya rasa nggak usah dibaca ya, saudara percaya saja, nggak mungkin saya ngapusi ya. Sikem itu berarti bahu. Abraham tidak lagi memakai sistem dunia, tetapi apapun yang dia hadapi, menempatkan semuanya itu di atas bukan bahunya sendiri, tetapi bahunya Tuhan.
sehingga keputusan-keputusannya sejalan dengan Bapa Yahweh. Jadi di sini saudara, kalau ada beban, bawalah beban itu kepada Dia. Karena Bapa Yahweh itulah yang akan memimpin kita, menolong kita, sehingga kita menjadi orang yang berkenan kepadanya. Jangan menggunakan kekuatan sendiri, apalagi kalau sudah tidak mampu, biarkan Bapa Yahweh yang memberikan pertolongan. Yang kedua, Abraham mendirikan mezbah dekat Betel. Bereshit 12 ayat 8, dan memanggil nama Yahweh. Betel itu adalah rumah Elohim. Datang ke rumah Elohim adalah sukacitanya dan sebagai penghormatannya. Coba bandingkan Tehillim pasal 23 ayat 6. Kita baca sama-sama ya saudara. Tehillim 23 ayat 6. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam bait Yahweh sepanjang masa. Artinya apa? Orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, dia akan penuh sukacita apabila beribadah kepada Dia di bait suci. Apalagi zaman sekarang kan bisa saja orang bilang, aku nggak perlu ibadah, cukup streaming saja. Tetapi alangkah baiknya jika kita ada kesempatan, kita bisa ibadah kepada Bapa Yahweh. Sehingga jikalau ada beban, jikalau ada masalah, maka Bapa Yahweh yang akan mengambil alih. Ibadah di rumah Tuhan itu menjadi bagian yang menyenangkan. Apalagi saudara di kota Magelang, dekat kan? Kalau saya dulu dari Seragi ke Comal, saudara, itu paling enggak 6 kilo. Zaman dulu belum ada banyak mobil, masih sepi jalanannya, ngelewati kebun tebu. Tapi saya dengan istri saya itu setia beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kadangkala saya pulang harus jalan kaki, tapi enggak masalah. Saya jalan kaki lewat jalan kereta api, saudara, untuk mempersingkatkan bisa melewati jalan kereta api. Atau lewat jalan biasa, tapi adanya hutan tebu, saudara. Sampai pernah saya bermain-main di hutan tebu itu, saudara. Lah kok di tengah-tengah itu kok ada suara gamelan. Saya bingung, ini gamelan sapa sing ngonekke? Padahal enggak ada orang di situ. Ya. Semakin saya cari, semakin menjauh suara itu. Kok aneh banget. Tetapi toh saya tetap setia kepada Bapa Yahweh. Kadang istri saya masih hamil Elis, dia harus naik sepeda sendiri. Ya dilakoni naik sepeda, sekalipun jaraknya cukup jauh, jalanan belum ramai seperti sekarang. Apalagi di kota Magelang. Kota Magelang itu kota yang sangat indah, udaranya sejuk, ya, kotanya bersih. Kita bisa pergi ke Kehillat setiap waktu. Kita punya jam ada 3, Minggu pagi sama sore, kemudian hari Sabat dan hari Rebo. Kalau dulu ibadahnya cuma sekali, itu pun seminggu sekali, saudara. Itu nunggunya lama sekali. Saya biasanya dengan papahnya Andre, saudara. Itu bagi saya seorang sahabat yang mampu mengubah hidup saya. Ya.
Dia tidak menggunakan kata-kata kasar, dia tidak menggunakan kata-kata keras, tetapi bisa mengubah hidup saya. Saya masih ingat waktu terakhir kali saya suruh papanya Andre beli rokok. Koyo peng aku beli rokok. Pokoknya rokok di Samsu. Dia pergi, saudara. Dia memberikan rokok itu sambil ngomong. Mau Kristen ya wis ora oleh ngerokok katanya. Orang Kristen ya tidak boleh berokok. Itu kalimat itu mengiang-iang terus di otak saya, saudara. Terus tiap hari itu selalu ngomong, wah orang Kristen tidak boleh merokok. Itu terus di otak saya. Sampai-sampai saya membuang rokok itu. Saya bilang, biarkan bait suci ini menjadi bersih. Biarkan bait suci ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah sekarang zaman kita jangan makan yang tidak kosher. Nah saya turuti, saudara. Apa yang kitab suci tulis, saya belajar untuk mengikutinya. Ya, kita lanjut. Ya nggak usah baca semua. Yang ketiga, mendirikan mezbah dekat Hebron. Hebron itu sama dengan sejahtera. Sejahtera menjadi prioritas dalam hidup Abraham. Sehingga hidupnya nyaman, tidak bersungut-sungut, sehingga aura kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang. Rezeki datang dengan mudah. Kalau saudara bangun pagi sudah bersungut-sungut, lihat sepanjang hari akan ada banyak sekali kesialan. Ada banyak sekali halangan dan rintangan yang tidak pernah kita pikirkan. Jadi belajar untuk tidak bersungut-sungut. Amin. Belajar, saudara. Saya teringat mama saya kalau setiap mau membuka toko, ya mungkin saudara bisa contoh, saudara. Mama saya kalau buka toko dia pegang grendelnya, lalu berdoa dulu. Bapak Yahweh, ya walaupun waktu itu nama Yahweh belum ada, ya dia katakan saya mau buka toko, tolong kirim pembeli supaya pembelinya semakin banyak. Dia bayangkan pembelinya, kemudian grendelnya dibuka, jeglek, dia buka. Itu sepanjang hari hidup diberkati Tuhan. Saya ingin saudara semua yang punya toko belajar, ya, memegang grendel, berdoa dulu sebelum toko dibuka. Saya yakin berkatnya akan semakin melimpah. Selanjutnya, mezbah didirikan di Gunung Moria. Di dalam kitab bahasa Ibrani dikatakan Hamoryah itu comfort Yah. Di gunung ini Abraham membuktikan bahwa dia lebih mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Orang yang bertobat akan mencintai Yahweh di atas segalanya. Sering kita terpengaruh dengan teman atau orang yang merasa nggak enakan atau segan dengan teman dan lain-lain untuk melakukan hal yang menyenangkan bagi Bapa Yahweh. Saya di sini sekali lagi ingin memimpin jemaat masuk dalam rapture bersama. Amin. Itu prinsip saya, saudara. Sehingga apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya harus laksanakan. Waktu yang lalu saya mencoba untuk tolerans agar kita nyanyikan lagu lama, enggak apa-apa. Tetapi semakin hari hati saya semakin tidak sejahtera. Saya katakan saya tidak bisa mundur lagi. Kita nyanyi dengan nyanyian lagu baru. Dan ternyata sekarang banyak kehilat yang memberikan kontribusi kepada kita. Semakin banyak kehilat-kehilat lain
mencontoh kita, saudara. Walaupun mungkin ada yang lebih dahulu, ya, tetapi mulai mereka memberikan kontribusi lagu, dan lagu-lagu akan terus diupload terus sehingga menjadi contoh, dan ini tidak bisa mundur lagi. Saya katakan kepada pemimpin pujian, pokoknya di Alef Tau Magelang harus lagu baru semua, nggak boleh lagu-lagu lama kuno-kuno, nggak perlu, ya. Karena itu ya sama seperti kalau saya katakan, saudara pergi ke gereja yang masih memanggil A, boleh nggak, saudara? Halo? Tolong dijawab dengan tegas. Saudara pergi ke gereja yang masih memanggil nama A, boleh nggak? Tidak. Kalau saudara mengatakan, wah boleh saja mereka nyanyi A, kita menyanyi Yahweh, boleh? Nggak boleh tetap. Lah kok sekarang di Kehilat nyanyi-nyanyi lagu lama, ya apa bedanya kalau begitu, saudara? Malah dibawa ke tempatnya. Ini sekarang ini di publik itu sedang rame, orang berzikir di Prambanan. Ada yang pernah lihat? Ya, wah itu rame, saudara, berzikir di Prambanan. Terus ada lagi orang yang azan di halaman gereja. Ada itu, saudara. Wah itu jadi rame. Akhirnya dari pihak keluarga minta maaf dan minta supaya postingan itu dihapus. Dia bilang tolong dihapus postingan itu, karena sekarang orangnya sudah ditangani polisi dan ternyata dia adalah orang gila, sudah masuk ke rumah sakit jiwa. Lah iya toh, mosok adzan kok di halaman gereja. Ya kalau di tempat kita aja saya larang, ya nggak boleh, itu lain, nggak bisa seperti itu. Lah kok sekarang kita nyanyi lagu-lagu lama yang kita belum kenal Bapak Yahweh dinyanyikan di Kehilat, nggak bisa. Kita belajar, kalau dulu nggak ngerti ya nggak masalah, tapi kalau kita sudah mengerti ya kita tidak bisa seperti itu. Amin, saudara. Ya, kita harus mengikuti arus Roh Kudus yang tidak mau kelibas. Ya, itu prinsip. Yang jelas hampir semua KPI sudah mulai menerapkan lagu-lagu baru. Ya. Ciri khas orang yang cinta Tuhan. Nah, sekarang kita uji apakah betul aku cinta Tuhan. Yang pertama, dimanapun berada, Tuhan menjadi objek pembicaraan. Nah, ini lebih baik, saudara, daripada kita jadi lambe turah, jadi telepon gendong, ya. Kemudian apalagi lason hara. Lebih baik bicara tentang mujizat Tuhan. Kalau kita ngomongin orang, kita jelek-jelekin orang, kalau ada orang luar yang dengar, kok jebule wong kaya ngono ya jemaat Alef Tau misalnya, kok isinya negatif melulu, orang jadi tertarik ke tempat kita? Tidak, nggak mau, dia ngapain? Gerejanya kotor, orangnya mulutnya kotor semua. Tapi kalau yang diberitakan itu mujizat Tuhan, orang jadi tertarik enggak? Jadi tertarik, saudara. Dua, dalam ibadah jarak bukan masalah. Ayo, siapa di sini yang pernah pacaran? Pasti pernah, bukan? Oh iya, ngono lho. Ya, pasti pernah. Jarak itu jadi masalah atau tidak? Tidak. Orang dia bilang lautan kan ku seberangi
hujan badai akan aku lalui, ya. Tapi buktinya apa? Nek sudah kawin, wah gerimis sedih, ora selalu ngok gerimis. Lah dulu janjinya lautan kan ku arungi dan ku seberangi. Lah gerimis baru aja gerimis sudah ketakutan, saudara. Terus mengatakan lagi, kenapa kok dulu bisa jalan-jalan kemana-mana, lah kok sekarang setelah kawin kok nggak mau jalan-jalan? Dia jawabnya gampang, sesuai dengan falsafah mengatakan kalau sudah jodoh tidak kemana-mana, ya. Kalau sudah jodoh nggak kemana-mana, alias ya di rumah saja, ya kan nggak begitu maksudnya, saudara. Tapi itu dijadikan prinsip hidup, ya. Yang ketiga, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini adalah ciri khas dari orang yang cinta Tuhan. Amin. Ya, orang yang cinta Tuhan begini, ya. Nah, yang keempat, mendidik anak-anak seawal mungkin untuk mengenal Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Nah, ini penting, saudara. Saya melihat orang-orang seberang masih kecil-kecil sudah diajari, saudara. Nah, saya ingin kalau ya kita punya anak, kalau sudah penyerahan anak, kan saya sering ngomong, saudara, kalau sudah penyerahan anak dibawa ke gereja, dibawa ke kehilat. Kalau nggak dibawa ke kehilat, gimana? Lah katanya milik Bapak Yahweh. Kalau milik Bapak Yahweh harus dibawa ke kehilat, betul? Ya. Anak itu harus didekatkan Tuhan sedekat mungkin. Kok nakal, lari sana lari sini, kadang berdiri di kursi. Dan namanya anak-anak ya berdiri di kursi. Lah nek saudara yang berdiri di kursi, lah itu perlu dipertanyakan, saudara. Betul nggak, saudara? Ya. Coba ada di sini yang waktu ibadah berdiri di kursi? Ya tidak, saudara kan sudah dewasa semua. Ya. Yang namanya anak-anak harus didekatkan dengan Tuhan. Selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah. Nah, ini penting untuk kita mengandalkan Bapa Yahweh, ya. Jadi sekalipun ada tantangan, ada masalah, ayo mendekatkan diri kepada Bapa Yahweh. Yang selanjutnya, doa menjadi bagian hidup Ishak. Seperti Abraham sebagai juru syafaat untuk Lot. Itu di Beresit 25. Saat istrinya mandul, dia berdoa kepada Bapa Yahweh dan akhirnya Ribkah memiliki anak. Nah, ini penting, saudara. Doa menjadi bagian dalam hidup saudara. Kalau saya menyiapkan firman, kadangkala mengalami jalan buntu. Aduh, ini larinya khotbah itu kemana? Saya kadang bingung terus terang, saudara. Dan di tengah kebingungan saya berhenti. Saya katakan, Tuhan, tolong saya, ini kemana? Apa yang harus saya bicarakan? Tetap dibarengi dengan doa. Tanpa hikmat, tanpa doa, saya tidak bisa. Apalagi seminggu saya harus nyiapkan khotbah 3 kali. Itu tidak gampang, saudara. Ada orang yang mengatakan, gampang itu, yang dia sekolah. Saya kan nggak sekolah. Seminggu 3 kali itu tidak gampang, ya. Kalau orang yang mengatakan gampang, ya puji Bapak Yahweh. Tapi saya katakan di pengalaman saya, itu tidak mudah. Harus punya hikmat. Kadangkala saya harus sampai jam 3, kadang jam 2, tidak tentu.
Tapi ingin saya menyampaikan dengan serius supaya jemaat itu betul-betul menyangkut keselamatan. Karena pengajaran di luar, aduh miris sekali saudara. Di grup subscriber saja, itu banyak sekali yang menyodorkan pengajaran dari luar. Terus saya kasih tahu, hati-hati loh, saya tahu orang ini begini, orang ini begini. Bukan pribadi orangnya ya, yang saya tunjukkan itu adalah pengajarannya. Ada yang mengatakan, kalau mereka nyebut nama lama, saya katakan, orang ini masih mengakui bahwa Yesua itu kawin. Ada yang lain lagi, Yesua itu punya anak. Macam-macam saudara. Jadi hati-hati, jangan kepleset tergelincir, kita bisa binasa di luar. Saya nggak tahu apakah di sini saudara pernah mengikuti pengajaran-pengajaran itu. Saya pikir nggak perlu saudara. Ada yang mengatakan pula Yesua itu sebetulnya perempuan. Piye saudara? Ini bagaimana ini? Ya, saya berharap supaya saudara tetap setia terus dalam pengajaran kita sesuai dengan akar Ibrani sehingga kita tidak salah. Apa yang kita ikuti adalah sesuai dengan firman Tuhan. Amin buat firman Tuhan, sukses besar untuk saudara. Haleluya. Kita berdoa saudara. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Kami telah sampaikan firman-Mu, biarlah apa yang telah kami dengar boleh menjadi berkat dalam hidup kami, karena kami tahu waktunya sudah tidak lama lagi. Saya ingin sekali waktu terjadi rapture, kami akan terangkat bersama. Terima kasih Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Ya, kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Halo para remaja, youth, dan dewasa muda. Kami mengajak teman-teman semua untuk hadir merayakan First Anniversary Youth Aleph Tau Magelang yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Januari 2026 pukul 5:30 sore di Kehilat. Supaya makin seru, teman-teman semua diharapkan memakai dress code dengan warna cerah kecuali warna putih. Kami tunggu kehadiran teman-teman semua untuk merayakan momen spesial ini bersama-sama. Divisi Anak mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan fellowship anak di Merbabu Park Kopeng. Biarlah Bapak Yahweh sendiri yang akan senantiasa membalas setiap kebaikan saudara. Mengundang seluruh pelayan Tuhan dari semua divisi untuk bersama-sama hadir dalam doa pelayan pada hari Senin 5 Januari 2026 pukul 6 sore untuk tim yang bertugas divisi doa. Keluarga besar Kehilat Aleph Tau mengucapkan Yom Huledat Sameach bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Biarlah berkat, sukacita, kelimpahan, dan damai sejahtera selalu melingkupi kehidupan saudara. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Itulah pengumumannya. Dan kita ini ada di minggu pertama. Jadi siapa yang berulang tahun di bulan Januari, kami persilahkan maju ke depan, kita akan doakan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini minggu pertama, saudara diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pembangunan Kehilat. Mari silakan kita bangkit berdiri, yang berulang tahun bisa maju ke depan.
di ulang tahun di bulan Desember. Januari ya. Siapa saudara? Ayo maju, jangan malu-malu ya. Kita berdoa. Bapak Yahweh, sebelum kami mengakhiri ibadah kami, secara khusus kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun di bulan Januari Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu supaya Engkau memberkati mereka yang masih sekolah, memberi hikmat, akal budi, kepandaian, kesehatan, dan kesuksesan di masa mendatang. Kami percaya Bapa, jikalau Engkau belum datang, mereka pasti akan menjadi orang-orang yang sukses. Mereka bisa bersekolah dengan baik, belajar dengan baik. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami juga berdoa yang sudah punya usaha, Tuhan berkati usaha mereka. Apa yang mereka lakukan dibuatnya lah Engkau menjadi berhasil. Apa yang menjadi misi dan visi mereka, Engkau memberikan kado istimewa di hari ulang tahun mereka Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami juga berdoa untuk mereka yang memberikan persembahan, tatangan untuk pembangunan. Tuhan berkati mereka dengan berkat-Mu yang berlimpah. Demikian juga dengan jemaat-Mu yang mengikuti streaming. Mereka yang berulang tahun, Tuhan berkati mereka. Mereka yang akan memberikan persembahan juga balas dengan berkat-Mu yang berlimpah. Terima kasih Bapak Yahweh, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mereka sudah datang ke tempat ini, Bapak Yahweh memberkati mereka dengan limpahnya. Apapun yang mereka lakukan dan kerjakan dibuat Engkau menjadi berhasil. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefareke ka Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehirotso. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Amen. Ken yehirotso. Yisa Yahweh panau eleka we Hashem lecha shalom. Amen. Ken yehirotso. Baruk atapair ufaruk atapesateh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruk peripitneka ufri atmatka ufri faemteka syikar ala pkw esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan aka umi syartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboika ufaruk ata peseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodes, Kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
give away God. May His Spirit come, give away God. Selamat pulang Bapak Ibu, Bapak Yahweh memberkati. Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.